Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Doni? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Bagaimana kabar Pak Bambang? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah Pak. Pak Doni begini Pak, saya coba ingin sedikit ngobrol dengan Pak Doni. Rencana nanti siang saya akan melakukan coaching dengan Pak Ahmad Tahya Pak. Dan saya sudah menyusun beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mohon dikoreksi ya Pak, apakah itu sudah sesuai atau belum Pak? Baik Pak, coba saya cek dulu sebentar ya Pak. Baik. Nah ini rubrik penilaiannya ini sudah pas sekali ya. Ini terkait dengan pembelajaran. Nah kira-kira dalam pelaksanaan coaching ini kompetensi yang spesifik ingin digali kepada coach ini apa sih, Pak? Kalau kira-kira sih saya ingin mencoba melakukan pemberdayaan Pak dan pengembangan potensi beliau. Karena saya melihat sebetulnya beliau berpotensi, hanya mungkin perlu cerita sedikit saja dengan kita gitu Pak. Oh gitu ya. Baiklah Pak, mudah-mudahan dengan pelaksanaan coaching nanti bisa berjalan lancar. Kemudian nanti coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya secara mandiri sehingga bisa mengembangkan dan tergali semuanya sehingga proses pembelajaran di kelasnya bisa berjalan lancar kembali. Baik, amin. Terima kasih Pak Doni atas waktunya ya Pak, sudah Sama mengoreksi rubrik saya. Sama-sama Pak, sampai ketemu lagi. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Pak Doni. Apa Apa kabarnya kabar? nih hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Doni gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Loh, ada apa Pak? Saya perhatikan Bapak terlihat seperti tidak ceria seperti biasanya. Nah ini dia Pak ya. Sekarang ini saya sedikit ada apa ya? Ada perasaan mungkin pingin berbicara dengan Bapak nih, mumpung ada kesempatan waktunya yang tepat nih Pak. Baik Pak, kebetulan hari ini anak-anak jadwalnya PJOK. Jadi saya ada waktu kosong sekitar 1 jam Pak Doni. Baik, kalau Pak Bambang ada waktu, saya ingin berdiskusi. Saya juga kebetulan memang ada pelajaran kosong, Pak. Jadi, karena ini waktunya mungkin memerlukan beberapa lama gitu, mohon Bapak berkenan. Tidak apa-apa Pak, silakan saja. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di sebelah saja Pak, supaya nyaman diskusinya, kira-kira begitu Pak. Baik, Pak. Terima kasih ya. Jadi apa nih yang bisa saya bantu Pak Doni? Begini, Pak. Saya agak bingung nih, mau mulainya dari mana ini? Coba Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan saat ini. Saya tuh sekarang agak bingung dikit ini, Pak. Terkait dengan kondisi salah satu siswa saya nih. Dalam waktu dekat ini kan kelas 6-nya akan menghadapi ujian sekolah, Pak. Nah, ada salah satu siswa saya yang kebetulan ini sesuai dengan presensinya saya identifikasi ini jarang masuk sekolah, Pak. Iya, iya Pak. Saya Kalau saya ada kekhawatiran ketika nanti tidak masuk sekolah terlalu sering, nanti jadi tertinggal materi pelajaran nih, Pak. iya, jadi menurut Pak Doni, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa nih Pak? Ya, saya ingin berdiskusi nih dengan Bapak.
untuk mendapatkan solusi yang terbaik nih dari permasalahan saya yang saya alami. Siapa tahu Pak Bambang dengan saya bercerita dan berdiskusi nanti saya bisa menemukan solusinya nih. Baik Pak, mudah-mudahan di pertemuan diskusi kita pada kali ini bisa menemukan solusi yang terbaik ya Pak dari permasalahan yang Pak Doni hadapi. Iya Pak, ya terus terang saja Pak ya, saya merasa kepikiran terus ini terhadap siswa saya yang sering tidak masuk sekolah ini. Karena tadi itu apa ditakutkan ada kekhawatiran tertinggal materi pelajaran, nanti pada waktu ujian kemudian nilainya juga menjadi turun. Ini tentu saja jadi pemikiran saya, Pak. Lalu bagaimana pendapat Bapak dengan kondisi seperti itu? Ya saya ingin mencarikan solusi bagi murid saya ini, Pak. Apa artinya eh, kira-kira kendala yang dihadapi sebenarnya apa sih gitu. Ya, jadi saya harus mencoba untuk bertemu langsung dengan orang tuanya, ya. Dengan alasan apapun itu, kenapa kok siswa tersebut tidak apa atau sering tidak masuk ke sekolah gitu, Pak? Baik. Nah, kalau ceritanya seperti itu, kira-kira bagaimana cara Pak Doni mengatasi masalah tersebut? Nah, untuk cara mengatasinya ini saya kan sudah berusaha mencoba untuk home visit juga, Pak. Bahkan 2 sampai 3 Baik. kali sudah saya lakukan. Iya, iya, Kemudian, Pak. nah yang permasalahannya lagi adalah, nah saya ini setiap kali berkunjung ke rumah siswa tersebut, saya tidak menemukan atau tidak bertemu dengan orang tuanya langsung. Jadi saya tidak bisa menggali sebenarnya kenapa ini anak ini tidak hadir ke sekolah gitu, Pak. Oh, baik kalau begitulah Pak Doni nih, dengan seringnya tidak masuk ketika belajar, kemudian kira-kira bagaimana mengejar ketertinggalan materi dengan teman-temannya, Pak? Sebenarnya Pak, kalau ini ada beberapa solusi Pak yang bisa saya sampaikan gitu kepada siswa tersebut. Salah satunya tadi ketika memang bisa home visit, kemudian siswanya juga ada di rumah, saya bisa menyampaikan secara tatap muka di rumah, menyampaikan beberapa materi yang tertinggal. Kemudian kalau misalkan ini siswa tersebut itu bisa lebih aktif lagi hadir ke sekolah, mungkin dengan cara diskusi kelompok, dibantu dengan teman-teman belajar sekelompoknya. Nah, ini kan artinya bisa terkejar itu materi yang selama ini tertinggal, Pak. Wah, itu ide yang sangat bagus Pak Doni. Selanjutnya kira-kira bagaimana Pak dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah pembicaraan kita hari ini, Pak? Ya, seperti awal Pak yang saya sampaikan tadi juga, saya akan tetap berusaha untuk mungkin menemui orang tuanya kembali ya, mudah-mudahan bertemu karena yang saya saya pantau selama ini kan kebetulan siswa tersebut tidak hadir ke sekolah itu ternyata ikut dengan orang tuanya, ikut berdagang ke Jakarta sehingga dengan alasan tidak ada yang menjaga di rumah, akhirnya mungkin orang tuanya juga mengizinkan juga. Nah, hal ini kan yang perlu kita sampaikan pentingnya kehadiran siswa di sekolah kepada orang tuanya, Pak. Jadi mungkin bisa kita sampaikan beberapa cara atau solusi kepada orang tuanya sehingga siswa tersebut masih tetap bisa hadir ke sekolah, belajar bersama dengan teman-temannya, tidak tertinggal beberapa pelajaran penting. Karena kan kita tahu ini dalam waktu dekat ini ujian sekolah kelas 6 akan segera dilaksanakan. Jangan sampai anak tersebut mengalami kendala dalam belajar. Siapa yang rugi? Nanti yang rugi kan siswa tersebut, Pak. Iya, betul Pak Doni. Oke Pak, kalau seperti itu apa yang Pak Doni sampaikan, kira-kira siapa lagi Pak yang bisa diajak terlibat untuk membantu mewujudkan rencana Pak Doni? Baik Pak, nah untuk yang terlibat ini tentunya ini melibatkan saya sendiri sebagai guru kelasnya, kemudian jelas orang tua yang ada di rumah harus tetap memberikan bimbingan, pengawasan, motivasi kepada anaknya.
Dan tentunya ini siswa-siswa di kelas 6 ini satu kelasnya pasti akan berusaha untuk mendukungnya, memotivasinya supaya siswa tersebut ini kebetulan namanya Davin Pak ya. Jadi supaya supaya tetap semangat belajar, ada motivasi dari orang tua, dari guru, dari rekan-rekan temannya yang lain. Karena kebetulan memang kebetulan satu kelompoknya itu selalu berusaha untuk membantunya Pak. Ketika kita home visit pun saya diantar oleh satu kelompoknya. Artinya apa? Ini ada jalinan solidaritas ini dari teman-teman satu kelompoknya ini ketika Davin ini tidak hadir, selalu ingin mencoba mengetahuinya kan kenapa Davin tidak masuk sekolah. Saya juga diantarkan oleh satu kelompoknya ini ketika ke rumahnya gitu loh Pak. Wah, bagus sekali Pak Doni. Apa yang Pak Doni sampaikan tadi. Memang harus seperti itu ya Pak. Sepertinya Pak Doni sudah menemukan solusi nih supaya Davin tidak ketinggalan materi pelajaran. Ya, terima kasih Pak. Nih, saya terus terang setelah berdiskusi dengan Pak Bambang ini, jadi perasaan saya ini jadi merasa lega, kemudian merasa senang juga ada orang yang berusaha untuk bisa memahami permasalahan saya, bisa merespon, bisa menerima permasalahan saya. Dan intinya jadi saya secara sadar ini jadi menemukan solusi nih Pak dari diskusi yang kita lakukan ini tadi. Wah, Pak Doni memang hebat ini. Pak Doni pasti bisa Pak. Semangat ya Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya mudah-mudahan rencana selanjutnya bisa saya lakukan sehingga Davin ini bisa masuk kelas kembali, belajar bersama-sama dengan saya dan teman-temannya Pak. Ya, mungkin ini sekali lagi Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya ya, mengganggu waktunya sekian lama ini. Mudah-mudahan apa kita bisa lanjutkan kembali pada obrolan selanjutnya jika saya mengalami kendala ya, Pak. Jangan Baik Pak Doni, baik Pak. jangan keberatan ya, Pak. Insya Allah tidak Pak. Saya senang sekali Pak dengan ngobrol seperti ini Pak. Bisa membantu Pak Doni menemukan solusi permasalahannya ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang. Wah, Selamat kemana siang aja Pak Pak Bambang? Teh. Baru kelihatan nih. Alhamdulillah Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah Pak Bambang nih. Sekalinya ketemu, waduh bikin orang senang aja nih. Tapi kayaknya ada sedikit beban nih dari wajah nih. Kenapa nih? Ada apa nih? Iya nih Pak. Jadi sejak beberapa hari yang lalu tuh saya sempat berpikir begini Pak. Hasil evaluasi di tahun sebelumnya kan angka ketersarapan anak-anak di industri kecil. Nah, saya coba berpikir apakah memang kompetensi anak yang belum sesuai dengan industri atau bagaimana. Sehingga saya berpikir, mungkin perlu ada masukan dari industri berkaitan dengan kurikulum kita. Begitu sih, Pak. Gitu. Oke. Jadi itu beban Pak Bambang yang pikirkan nih. Betul, Oke. Pak. Oke, jadi sekarang ini kita ngobrol-ngobrol nih. Iya, Pak. Siap. Wah, kalau ngobrol-ngobrol kita harus butuh ruangan nih sama suasana yang nyaman, Pak Bambang. Aduh, jangan di sini rame nanti banyak yang dengar gitu. Alhamdulillah, Pak. Ini kebetulan juga saya waktunya kosong, Bapak kosong, maka saya meminta Bapak untuk membantu saya, Pak. Apa sih yang nggak ada waktu? Saya pasti ada waktu Bapak Bambang, tenang aja. Terima kasih, Pak. Baik. Iya, Pak. Ya, Pak Bambang yuk. Nih, Pak Bambang mau ngobrolin apa nih hari ini nih? Iya, Pak. Tadi, Pak, saya sampaikan bahwa beberapa hari terakhir saya sempat kepikiran, Pak. Jadi saya dan teman-teman di sekolah, di jurusan itu melihat di tahun kemarin kok keterserapan siswanya sedikit, Pak. Sehingga saya berpikir,
apakah kompetensi kita, anak kita yang belum sesuai dengan harapan industri, atau hal lain begitu berkaitan dengan sikap misalnya. Lah, kalau misalnya yang saya perhatikan berkaitan kompetensi, mungkin yang kita sampaikan di sekolah belum sesuai Pak dengan harapan-harapan dari industri Pak berkaitan kompetensi siswa gitu, Pak. Gitu. Oh gitu ya. Oke, kasusnya lumayan berat kayaknya nih. Kira-kira yang Pak Bambang harapkan dari diskusi kita sekarang ini nanti hasilnya apa nih Pak Bambang nih? Ada semacam kayaknya begitu berat nih kasusnya nih. Ada semacam ini Pak, saya ingin ngajak lah bagaimana diskusi dengan Bapak supaya paling tidak ada beberapa alternatif solusi atau rencana yang bisa kita kerjakan ke depan dalam menyelesaikan masalah itu sih Pak. Iya. Oke, siap Pak Bambang. Baiklah kalau begitu kita akan coba berdiskusi mengenai hal perencanaan ya, atau rencana yang akan Pak Bambang lakukan ya untuk kemajuan sekolah gitu kan. Baik. Oke, Pak Bambang. Yuk, Pak Bambang kita lanjut diskusinya nih. Baik, Pak. Kira-kira persoalan lebih spesifiknya apa sih nih Pak Bambang nih? Yang Pak Bambang alami kok sampai harus diskusi dengan saya gitu loh. Iya Pak, saya melihat mungkin di sekolah kami kan selama ini mitra dari industrinya sangat terbatas Pak. Sehingga mungkin barangkali masukan-masukan dari mereka berkaitan dengan kompetensi yang diharapkan oleh industri itu mungkin masih minim. Sehingga apa yang diajarkan di sekolah mungkin tidak sesuai harapan-harapan mereka Pak. Itu yang saya pikirkan Pak. Gitu ya. Jadi itu jadi permasalahan nih. Betul. Terus Pak Bambang, untuk permasalahan yang Pak Bambang dalam kondisi saat ini itu, nih kira-kira nih Pak Bambang, apa sih yang Pak Bambang pikirkan gitu ya mengenai apa namanya permasalahan ini tuh apa gitu loh? Iya Pak. Jadi saya sih menginginkan kurikulum kita ke depan ya Pak ya, ada terjadi penyelarasan Pak antara kurikulum sekolah lewat yang diberikan oleh pemerintah dengan kurikulum yang diharapkan oleh industri Pak. Dan saya harap nanti itu bisa terwujud begitu Pak. Kurikulum ya. Nah kira-kira untuk kurikulum yang dengan kondisi saat ini nih, itu kira-kira menurut Pak Bambang nih ada di grade nilai berapa itu Pak Bambang? Wah, kalau menilai sepertinya kurikulum kita sudah baik sebetulnya Pak. Dirancang menjadi kurikulum yang sebetulnya diberi kewenangan guru untuk menyusun materi. Hanya saja mungkin begini Pak, jadi kita perlu meminta atau masukan-masukan dari industri berkaitan dengan materi yang harus diajarkan kepada siswa terkait kompetensi-kompetensi yang diharapkan oleh industri sehingga nanti ketika siswa-siswinya tamat itu betul-betul sudah berkompeten di bidangnya Pak. Itu barangkali sehingga nanti ketika nyusun materi sudah sesuai dengan harapan-harapan mereka sih Pak. Sehingga ya ada terjadi keselarasan antara kurikulum sekolah dengan kurikulum industri begitu Pak. Oke, jadi itu nih yang Pak Bambang harapkan gitu ya. Betul Pak. Dari permasalahan ini kira-kira nih Pak Bambang yang akan Pak Bambang lakukan agar terwujud kurikulum apa namanya bisa dibilang kombinasi antara sekolah dengan perusahaan. Nah ini yang akan Pak Bambang lakukan tuh apa nih? Udah punya belum nih? Baik. Jadi langkah yang pertama saya akan kerjakan adalah tentu koordinasi dengan pimpinan sekolah ya Pak. Untuk meminta izin supaya diberikan kelonggaran waktu untuk berkunjung ke industri melakukan sebuah penjajakan kerjasama Pak. Nanti kalau sudah ada kerjasama tentu akan mudah mengajak industri ke sekolah untuk bareng-bareng mengevaluasi barang-barang, membuat perencanaan berkaitan dengan materi-materi yang dipentingkan dalam kompetensi di sekolah kami, Pak. Sehingga harapannya nanti industri mau duduk bersama di sekolah atau di tempat industri mereka dan metani satu-satu materi-materi yang dipentingkan oleh industri dan yang perlu ditingkatkan serta dilakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Mungkin itu yang saya kerjakan. Waduh, rencana luar biasa Pak Bambang. Kayaknya rencananya
sudah di luar kepala nih atau sudah dikonsep sama Pak Bambang nih sehingga begitu terstruktur rencana yang Pak Bambang rencanakan ini. Itu rencana yang luar biasa. Nah, kira-kira nih kapan sih waktu dan bagaimana caranya nih bisa mewujudkan rencana-rencana itu Pak Bambang? Iya Pak, kami bersama teman-teman sudah diskusi sebelumnya sebetulnya Pak. Jadi untuk melakukan ini kami coba lakukan di minggu depan Pak. Minggu depan kita akan minta izin pimpinan sekolah untuk kita berkunjung ke industri Pak bersama teman sejawat gitu Pak. Kita mulai untuk diskusi kecil di industri berkaitan dengan kompetensi yang diharapkan mereka seperti apa. Nanti kita sampaikan hasil diskusi itu kepada pimpinan sih Pak. Insya Allah di minggu depan Pak untuk kita kerjakan. Mantap nih. Itu apa ya namanya? Langkah-langkah yang Pak Bambang ambil itu luar biasa. Nah, tinggal aja mungkin nanti Pak Bambang apa ya? Melakukan dalam waktu dekat ini nih apa yang harus Pak Bambang lakukan agar kurikulum ini bisa terbentuk gitu kan. Nah, kira-kira apa sih dalam waktu dekat ini Pak Bambang yang akan Pak Bambang lakukan nih biar kurikulum yang diharapkan itu bisa terwujud gitu kan. Baik Pak, tadi setelah berkunjung ke industri, katakan dapat masukan-masukan Pak berkaitan dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa kita ya Pak. Nanti saya dan teman-teman mencoba menyusun Pak masukan tadi ke dalam materi pelajaran di sekolah. Sehingga nanti ada kesamaan dalam memberikan materi kepada siswa di antara kami sesama rekan guru dan sejawat. Sehingga nanti ada peningkatan kompetensi sesuai yang diharapkan hasil dari diskusi dengan industri Pak. Itu sih yang akan saya kerjakan sih Pak dalam waktu dekat ini ya. Iya betul Pak. Biasa nih. Wah, terus nah ini yang paling penting nih. Kurikulum sudah terbentuk, ya kan? Kurikulum sudah terbentuk kira dalam waktu dekat. Nah, untuk realisasinya kapan nih kira-kira nih? Karena kalau nggak segera realisasikan kayaknya sayang sekali itu kurikulum yang baru itu kayaknya udah bagus gitu kan. Dengan apa ya tujuan dari kurikulum itu udah sangat-sangat bagus. Kapan nih Pak Bambang waktunya untuk direalisasikan? Iya Pak, harapan saya secepatnya paling tidak di ajaran baru kami sudah bisa mengimplementasikan kurikulum hasil penyelarasan dengan industri Pak. Jadi di bulan sekarang sampai nanti bulan Juni kami mencoba diskusi dengan industri melakukan penyelarasan berkaitan dengan materi dan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Insya Allah di ajaran baru kita akan implementasikan kurikulum hasil penyelarasan dengan industri Pak. Kira-kira seperti itu sih Pak, rencana-rencana kami Pak. Luar biasa. Sepertinya rencananya udah matang ya, tinggal diimplementasikan aja nih, dilaksanakan aja nih Pak Bambang. Insya Allah Pak. Di diskusi ini kayaknya sudah ambil kesimpulan bahwa Pak Bambang itu sebenarnya udah punya rencana ini udah matang banget itu, tinggal melaksanakan saja. Udah mantap lah pokoknya kalau menurut saya itu Pak Bambang. Tinggal melaksanakan. Oke, Pak Bambang ada lagi yang mau kita diskusikan lagi? Kayaknya sudah Pak Bambang udah menguasai nih materinya Pak. Iya Pak, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih Pak atas diskusinya pada kesempatan hari ini Pak ya. Saya merasa terbuka, saya terbuka sekali, merasa lega gitu ya Pak, sehingga apa yang kemarin sempat jadi pikiran saya merasa terurai pelan-pelan Pak, sehingga menjadi rencana-rencana yang bisa dikerjakan dan dieksekusi kira-kira begitu Pak. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak atas kesempatan membantu diskusi kita Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Bambang sudah ngajak saya ngobrol-ngobrol. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa lanjut ngobrolnya dengan apa ya namanya. Mungkin kabar baik ya dari implementasi yang Pak Bambang lakukan ini. Amin Pak, amin Pak. Amin. Terima kasih ya Pak ya. Ya sama-sama Pak Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah tadi saya memperhatikan percakapan antara Coach Pak Doni dengan Coach Pak Ahmad Tahyat, saya membagi pengamatan saya menjadi 3 hal. Yang pertama adalah pengamatan pada pra, kemudian pada pelaksanaannya, dan yang ketiga adalah pada pasca percakapan. Nah, saya melihat pada saat pra percakapan
antara coach dan coachee mendiskusikan poin-poin percakapan dengan baik sesuai dengan prinsip coaching. Yang berikutnya juga pada saat coaching dilakukan, menanyakan tentang kompetensi yang ingin dikembangkan kepada coachee. Itu juga dilakukan dengan sangat baik. Kemudian juga menanyakan kompetensi yang secara spesifik ingin ditingkatkan dari diskusi atau coaching pada kesempatan kali ini. Dan yang keempat adalah juga terjadi percakapan dalam pemberdayaan dan pengembangan yang diharapkan dari coachee terhadap coach. Kira begitu. Itu pengamatan pada saat percakapan. Kemudian pada saat pelaksanaan saya melihat bahwa antara coach dan coachee betul-betul menerapkan tentang prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Apa-apa yang diharapkan dari coachee bisa dipandu dengan baik oleh coach sehingga coachee mampu mampu menjabarkan apa-apa yang kelak akan dikerjakan pada saat setelah selesai pembicaraan ini. Kemudian yang ketiga, pada saat pasca percakapan, baik coachee maupun coach sama-sama melakukan pengembangan yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Misalnya ada ketercapaian indikator pengembangan dari coachee. Kemudian juga pada saat dilakukan observasi saya melihat diskusi berjalan menggunakan basis data, kemudian juga tidak melakukan penilaian atau asumsi dan fokus pada area yang ingin dikembangkan oleh coachee pada saat percakapan. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi yang ingin dikembangkan dari coachee betul-betul mampu diarahkan dengan baik oleh coach sehingga coachee mampu menemukan sebuah potensi atau kompetensi yang dikembangkan serta mampu memberdayakan hasil pemikiran-pemikiran daripada coachee. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hasil observasi pada sesi coaching kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.